Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Adisti dari kelas 5 At-Tarjamah. Dalam video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dalam mata kuliah Morfologi Arab. Dan saya akan menjelaskan mengenai verba dari segi waktu dan objeknya. Sabikoh atau prefiks yaitu afiks atau cap ziyadah yang diletakkan di depan kata dasar. Proses pembentukannya disebut dengan prefiksasi. Nah, proses prefiksasi dalam bahasa Arab ini sering dijumpai pada isim, fi'il, dan harf. Contoh prefiksasi fi'il dalam bahasa Arab pada kata hasoda yang berarti memanen. Jika yang bisa ditambahkan huruf alif di awal kata menjadi ahsoda yang maknanya berubah itu menjadi telah tiba waktu panen. Lalu pada yang kedua yaitu dakhilah atau infiks, yaitu afiks atau cap ziyadah yang diletakkan di tengah atau di dalam suatu kata, dan proses imbuhannya ini disebut sebagai infiksasi. Contoh infiksasi pada fi'il dalam bahasa Arab yaitu pada kata qoribun yang berarti dekat. Jika ditambahkan alif di tengah kata qoribun menjadi qoribun yang maknanya pun berubah menjadi terus-menerus mendekat. Lahikoh yaitu sufiks yang berlaku pada kata benda yang diikuti dengan ya bertasydid atau biasa disebut dengan ya nisbat. Nah, fungsi ya di sini itu menunjukkan suatu hubungan kebendaan dan suku bangsa negara. Contohnya seperti kata Indonesia. Jika alif di akhir kata Indonesia dihilangkan dan menjadi Indonesiun, maka maknanya pun berubah dari negara Indonesia menjadi bangsa Indonesia. Dan pada kata ilmi ini jika ditambahkan dengan ya di akhir kata menjadi ilmiyun, maka bersifat keilmuan, berarti orang yang memiliki ilmu. Dari yang maknanya ilmu menjadi orang yang memiliki ilmu. Makna leksikal yaitu makna yang sesuai dengan referennya, yaitu makna yang sesuai dengan dalam kamus. Contohnya seperti roksun yang berarti kepala dan to'amun yang berarti makanan. Lalu makna gramatikal. Makna gramatikal ini kebalikannya dengan makna leksikal. Jika makna leksikal ini maknanya sesuai dengan kamus, maka makna gramatikal ini harus memiliki konteks. Contohnya seperti kata muslim. Jika makna kata muslim yang berarti orang yang menganut agama Islam. Jika ditambahkan dengan afiks alif dan nun di akhir kata dan menjadi musliman, maka artinya pun berbeda menjadi dua orang yang memeluk agama Islam. Pada soal selanjutnya yaitu pola-pola nomina. Nah, pola-pola nomina ini terbagi menjadi 12 pola. Pertama, nomina verba atau isi masdar. Nomina yang diderivasikan dari bentuk dasar verba yang berakar 3. Contohnya seperti jalasa, kataba, qoro'a yang berawalan dari pola fa'ala. Lalu nomina ficis atau isim marroh. Nomina yang menyatakan perbuatan yang dilakukan hanya dalam satu kali. Contohnya seperti taklibah yang berarti sekali pembalikan. Lalu yang ketiga, nomina specie atau isim na'u adalah nomina yang menyatakan cara melakukan sesuatu. Contohnya seperti al-kitabah yang berarti cara menulis. Lalu isim makan wa zaman. Isim makan wa zaman ini berarti isim yang nomina yang membahas mengenai tempat dan waktu.
Contohnya seperti masjidun. Masjidun yang berarti masjid, berarti tempat orang untuk beribadah. Lalu contohnya lagi seperti al-mustashfa, yaitu rumah sakit, berarti tempat orang-orang sakit. Lalu isim Allah adalah nomina yang menyatakan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti ini, misrohatun yang berarti sisir. Lalu isim fa'il dan maf'ul, yaitu salah satu pola yang digunakan untuk partisipan aktif, seperti kitab, katibun yang berarti penulis, dan contoh yang untuk partisipan pasifnya seperti majhud yang berarti buruh. Lalu isim wahdah adalah nomina yang menandakan satu buah dari sebuah jenis benda. Contohnya seperti bakoroh, berarti seekor sapi. Nah, di isim wahdah ini tidak mengenal tidak membahas gender, mau muzakkar atau muannas, seperti itu. Isim kasroh adalah isim yang menandakan tempat objek yang ditandai dengan bentuk nomina yang membentuknya dalam jumlah besar. Contohnya mihyatun, berarti tempat yang dipenuhi oleh ular. Lalu isim wi'a adalah nomina yang menyatakan sebuah wahdah yang berisi sesuatu. Contohnya mahlab yang berarti ember susu, berawal dari kata halaba yaitu susu. Lalu isim mansub adalah nomina yang dibentuk dengan menambahkan sufiks ya. Contohnya misriyun yang berarti orang Mesir, berarti orang yang berasal dari Mesir. Lalu isim kaifiyah adalah nomina yang menggambarkan tentang suatu ide abstrak dari sesuatu yang dibedakan dari benda yang konkretnya atau dari benda yang aslinya. Contohnya seperti ilahiyah, berarti ketuhanan, berasal dari kata ilahu yang berarti Tuhan. Lalu yang terakhir ada isim tasghir atau nomina diminutif, yaitu nomina yang berakar tiga pola yang digunakan. Contohnya seperti jubail, seperti kata jubail yang berarti bukit, yang berasal dari kata jabalun yang artinya gunung. Infleksi dalam bahasa Arab adalah perubahan bentuk kata tanpa mengubah identitas leksikal kata itu. Secara khusus, perubahan bentuk sebuah kata kerja dengan tetap mempertahankan identitas kata kerja itu. Sama aja artinya dengan mengubah bentuk kata, tetapi makna katanya yang terkandung dalam kata itu tidak berubah. Dalam perubahan atau penyesuaian bentuk kata pada verba disebut dengan konjungsi. Konjungsi pada verba biasanya berkenaan dengan madi mudhore. Madi mudhore contohnya seperti kata kataba yang berarti menulis berubah bentuk menjadi kata betu yang berarti telah menulis. Lalu ada jumlah yaitu mujarrad dan mazid. Contohnya dalam kalimat doroba, dia laki-laki memukul, menjadi adrobu, dia laki-laki memukulkan. Contoh dalam kalimatnya yaitu adrobu Faiz al-kalba, berarti Faiz memukulkan anjing.
Lalu pada persona yaitu mudzakkar dan muannas. Ada kataba dan katabats. Kataba untuk laki-laki dan katabats untuk perempuan yang berarti dia telah menulis. Dalam kalimat kataba Ahmad ar-risalah, Ahmad menulis surat. Katabat Fatimah ar-risalah, Fatimah menulis surat. Lalu derivasi yaitu proses morfologis yang menyebabkan terbentuknya berbagai kata yang berakibat pada perubahan kelas kata dari kata dasarnya. Metode derivasi ini dalam bahasa Arab dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perubahan internal dan afiksasi. Metode derivasi dengan cara perubahan internal adalah dengan cara mengubah bentuk dasar ke dalam pola-pola tertentu. Contohnya, tarjamah yang berarti penerjemahan menjadi mutarjim yang berarti menerjemahkan atau orang yang menerjemahkan atau penerjemah. Proses morfofonemik adalah peristiwa fonologi yang terjadi karena pertemuan morfem dengan morfem. Proses morfofonemik merupakan peristiwa fonologi yang terjadi karena pertemuan morfem dengan morfem. Pertemuan morfem yang dimaksud di sini adalah pertemuan dalam rangka pembentukan kata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persoalan pokok yang dibicarakan dalam proses morfofonemik adalah bagaimana morfem direalisasikan dalam tingkat fonologi, karena morfofonemik itu sendiri merupakan subsistem yang menghubungkan morfologi dengan fonologi. Contohnya kata sobaro yang mengikuti wajan ifta'ala menjadi istabaro. Akan tetapi lafaz tersebut sudah mengalami bentuk perubahan tak menjadi to sehingga menjadi istobaro. Lalu morfosintaksis. Morfosintaksis ini tidak lepas dari keterkaitan antara subjek dengan predikat atau antara mustad dan mustad ilaih. Kalimat verbal atau jumlah fi'liyah yang predikatnya ditempati kelas kata verba. Verba yang dimaksud yaitu pemarkahan tak tanis untuk gender feminim, sedangkan untuk gender maskulin tidak menggunakan tak. Dimarkai atau tidak terdapat tak tanis atau tak untuk wanita. Adapun untuk kalimat nominal atau jumlah, yaitu jumlah ismiyah yang predikatnya ditempati kelas kata nomina dimarkahi dengan tak juga dalam bentuk tak marbutoh atau ta maftuhah. Hal itu dapat dilihat sebagai contohnya yaitu Ja'at Fatimah. Ja'at di sini merupakan masuk ke dalam madi maklum yaitu mabni fatah yang berarti telah datang. Fonem untuk ta marbutoh untuk menggunakan gender seorang perempuan. Dia seorang perempuan berfungsi sebagai predikat. Lalu Fatimatun yaitu nomina atau tarikh. Nama Fatimatun itu termasuk nama seorang wanita, gender seorang wanita, yaitu yang berfungsi sebagai subjek. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai verba yang ditinjau dari segi waktu dan objek. Istilah verba dalam bahasa Arab yaitu kata atau kalimat yang menunjukkan suatu pekerjaan tertentu dan pada waktu tertentu. Verba yang ditinjau dari segi waktu ini terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madi, mudhari, dan amar. Fi'il madi dalam istilah bahasa Arab yaitu kata kerja yang menunjukkan arti dari suatu bentuk pekerjaan atau peristiwa pada waktu yang telah lalu. Fi'il madi juga berbentuk mabni, yakni harokatnya tetap. Selain mabni dengan fathah, ia juga bisa berbentuk mabni dengan harokat lain, yaitu dengan sukun dan dengan domah.
Fi'il madi juga mengalami perubahan yang disebabkan oleh jenis, jumlah, dan kasusnya, yaitu perubahan menurut dengan amin fi'il. Contohnya kataba at-thalibu ad-darsa. Lalu yang kedua yaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dalam bahasa Arab yaitu suatu kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi. Peristiwa yang sedang terjadi. Nah, fi'il mudhari' ini sifat aslinya yaitu mu'rab, yaitu dapat berubah harokatnya sesuai dengan keadaan suatu kalimat. Fi'il mudhari' juga mengalami perubahan yang disebabkan oleh jenis, jumlah, dan kasus, yaitu menurut amin fi'ilnya. Contohnya tazhabu al-ummu ila suki. Lalu yang ketiga fi'il amar. Fi'il amar ini adalah suatu bentuk kata kerja yang menunjukkan suatu perintah untuk menjalankan atau melaksanakan sesuatu pekerjaan pada waktu mendatang. Nah, sifat fi'il amar ini mabni mutlak. Ia tidak akan berubah harokat terakhirnya karena faktor apapun. Sebagaimana fi'il madi dan mudhari', nah fi'il amar ini juga mengalami perubahan yang disebabkan oleh jumlah dan kasus, yaitu mengalami perubahan menurut amin fi'ilnya. Contohnya seperti ijlis ala kursi. Lalu ke macam-macam objek. Nah, verba yang ditinjau dari objek itu terbagi menjadi dua, yaitu lazim dan muta'addi. Sama seperti bahasa Indonesia, yaitu transitif dan intransitif. Fi'il lazim yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. Dalam bahasa Indonesia kan biasanya kita kenal dengan kata kerja intransitif. Nah, contoh dalam bahasa Arab yaitu jalasa at-thalibun atau namun Muhammadun. Nah, dalam kalimat ini kan sudah sangat jelas. Tentu fi'il lazimnya itu tidak sama sekali membutuhkan objek atau maf'ulun bih untuk menjadikan kalimat sempurna untuk dipahami. Seperti itu. Fi'il lazim hanya membutuhkan fa'il atau pelaku, tapi tidak membutuhkan maf'ulun bih. Lalu yang kedua yaitu ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna, berbeda dengan fi'il lazim tadi. Nah, dalam bahasa Indonesia ini kan biasanya juga sering dikenal dengan kata kerja transitif. Contohnya seperti fataha ar-rajulu al-baba. Berbeda dengan fi'il lazim, fi'il muta'addi ini sangat membutuhkan maf'ulun bih agar kalimat menjadi sempurna dan dapat dipahami. Jika kalimat hanya tersusun dari kata kerja dan subjek saja seperti fataha ar-rajul al-baba. Nah, jika hanya menggunakan kata kerja dan subjek saja seperti fataha ar-rajul, maka itu akan menimbulkan sebuah pertanyaan, apa yang dibuka oleh ar-rajul ini, seperti itu. Nah, oleh karena itu fi'il muta'addi ini sangat membutuhkan objek, maka yang benar adalah fataha ar-rajul al-baba, lelaki itu membuka pintu. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.